Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai induksi magnetik yang beranggotakan 4 orang, saya sendiri Dila Andini, Diki Aditya Pratama, Gerardus Kristo Prima, dan Rosida. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rosida. Pengertian induksi magnet. Induksi magnetik adalah medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Sedangkan medan magnet adalah daerah yang dipengaruhi sumber magnet, baik berupa magnet alami yang permanen maupun arus listrik. Khusus untuk medan magnet yang diakibatkan adanya arus listrik pada penghantar kemudian disebut induksi magnet. Hubungan arus listrik dan medan magnet pertama kali diungkapkan Hans Christian Ørsted pada abad ke-19. Ketika itu, H.C. Ørsted menemukan perubahan medan magnet pada jarum kompas yang ada di sekitar kawat berarus listrik. Jarum kompas yang awalnya selalu mengarah ke kutub utara dan selatan, kemudian mengalami pembelokan dengan arah melingkar di sekitar kawat lurus. Percobaan berikutnya dilakukan oleh Andre Mary, Ampere, serta ilmuwan lainnya, hingga menunjukkan bahwa arus listrik dapat menarik serpihan besi. Bahkan dua kawat sejajar berarus listrik tarik-menarik. Next. Penemuan Ørsted juga mengalami Jean-Baptiste Biot dan Felix Savart, dua orang fisikawan asal Prancis, untuk meneliti induksi magnet. Hasil eksperimen mereka, yang kemudian disebut hukum Biot-Savart, mengungkapkan induksi magnet pada penghantar adalah resultan medan magnet yang ditimbulkan muatan yang bergerak. Menurut Laplace, besar nilai induksi magnet berbanding lurus dengan arus listrik yang mengalir sepanjang kawat penghantar dan berbanding terbalik dengan kuadrat jika jarak titik tersebut dari kawat penghantar. Sedangkan arahnya ditentukan oleh kaidah tangan kanan dengan arah induksi magnet selalu tegak lurus dan dengan bidang yang dilalui arus listrik. P0 sama dengan permeabilitas vakum atau konstanta magnet. 4pi dikali 10 min 7 buka kurung WB atau MA tutup kurung. dB sama dengan induksi magnet untuk setiap titik buka kurung T tutup kurung. dl sama dengan satuan panjang. R sama dengan jarak buka kurung M tutup kurung. I sama dengan arus listrik buka kurung A tutup kurung. Next. Dengan aturan kaidah tangan kanan yakni jempol menunjukkan arah arus listrik atau I. Sedangkan keempat jari menunjukkan medan magnet atau B, dan berlaku sebaliknya. Keempat jari dapat menunjukkan arah arus listrik I, sedangkan jempol arah medan magnet B. Induksi magnet dilambangkan dengan B dan memiliki satuan Tesla atau WB per meter persegi. Berdasarkan temuan Biot-Savart dan Laplace, besaran induksi magnet merupakan besaran vektor, yakni besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh gambar, aturan kaidah tangan kanan. Dan berdasarkan bentuknya,
terdapat 4 bentuk kawat penghantar yang akan kita bahas, yakni kawat lurus, kawat melingkar, selenoida, dan teroida. Pada dasarnya, rumus untuk keempat bentuk kawat merupakan hasil integral dari hukum Biot-Savart. Next. Induksi magnet di sekitar kawat lurus atau berarus. Rumus induksi magnet kawat lurus tak berhingga. Untuk kawat lurus berarus yang panjangnya tidak berhingga, arah induksi magnet dicari menggunakan kaidah tangan kanan. Secara 3D, arah induksi magnet dapat digambarkan dengan simbol X untuk menunjukkan arah B, menjauh pembaca atau masuk bidang gambar, dan menggunakan titik untuk menunjukkan arah B menunjukkan pembaca atau keluar dari gambar. Contoh gambar kawat lurus berarus. Sedangkan untuk rumus induksi magnetik pada kawat lurus berarus dengan panjang tak terhingga adalah sebagai berikut. B sama dengan NIU 0 dikali I per 2 Pi dikali A. Sedangkan untuk rumus induksi magnetik pada magnet lurus sebagai berikut. B yaitu induksi magnetik di titik P atau WB. NIU 0 ialah permeabilitas vakum 4 Pi kali 10 pangkat min 7 WB per MA. I ialah kuat arus listrik atau A. A jarak penghantar ke titik P atau M. Next. Rumus induksi magnet kawat lurus berhingga. Pada kawat berhingga atau kawat berarus dengan panjang tertentu, arah induksi magnet sama dengan panjang kawat tak berhingga, sedangkan untuk rumus induksi magnetiknya sebagai berikut. B sama dengan NIU 0 dikali I per 4 Pi dikali A atau dalam kurung cos theta 1 ditambah cos theta 2. B ialah induksi magnetik di titik P atau WB. NIU 0 ialah permeabilitas vakum 4 Pi dikali 10 di pangkat min 7 WB per MA. I ialah kuat arus listrik atau A. A jarak penghantar ke titik P atau meter. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Kristo. Oke. Saya akan menjelaskan induksi magnet di sekitar kawat melingkar berarus. Rumus induksi magnet di pusat lingkaran. B. Induksi magnetik di titik P. Satuannya Weber. Mu 0 adalah permeabilitas vakum sama dengan 4 V dikali 10 pangkat min 7. Satuannya Tesla atau Weber per miliampere atau meter ampere. I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. R adalah jari-jari kawat, satuannya meter. N adalah jumlah lilitan atau pembandingan sudut yang dibentuk kawat melingkar. N sama dengan theta per 360 derajat. Next. Rumus induksi magnet di sumbu pusat lingkaran berjarak X. Sedangkan jika induksi magnet yang dicari tidak berada di pusat lingkaran, melainkan sejajar sumbunya, kita dapat menggunakan rumus berikut. Bx sama dengan B0 dikalikan sin theta pangkat 3. Dengan theta sebagai sudut yang dibentuk antara sumbu titik X dan ujung kawat yang melingkar. Di bawah contohnya. Next. Rumus induksi magnet di pusat selenoida.
besar dan arah induksi magnet pada pusat selenoida dapat dicari dengan menggunakan kaidah tangan kanan dan rumus sebagai berikut. B sama dengan mu0 dikali I dikali N per L. Untuk B sendiri adalah induksi magnet di titik P. Satuannya Weber. Mu0 adalah permeabilitas vakum sama dengan 4V dikali 10 pangkat min 7. Satuannya Weber per meter ampere. I adalah kuat arus listrik. Satuannya ampere. L adalah panjang selenoida. Satuannya meter. Sedangkan L adalah banyaknya lilitan kawat. Next. Induksi magnet di sekitar selenoida berarus. Selenoida nama lain ada dari kumparan, yakni kumpulan kawat melingkar yang membentuk panjang tertentu. Ini contohnya yang digambar. Next. Baik, selanjutnya yaitu rumus induksi magnet di ujung selenoida. Dengan rumus B sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2L, yaitu B sama dengan induksi magnetik di titik P dengan satuan Weber. Mu0 permeabilitas vakum 4V dikali 10 pangkat min 7 dengan satuan Weber atau meter ampere. I yaitu kuat arus listrik dengan satuan ampere. L yaitu panjang selenoida dengan satuan meter, sedangkan N adalah banyak lilitan kawat. Induksi magnet di sekitar toroida. Toroida adalah selenoida yang dibentuk melingkar, seperti pada gambar berikut. Untuk menghitung induksi magnet di pusat toroida dapat menggunakan rumus induksi magnet pada pusat toroida sebagai berikut. Sama dengan yang saya jelaskan, tetapi di sini yaitu per 2pi kali R. R sendiri adalah jari-jari toroida, yaitu B dikali mu0 dikali I dikali N per 2pi kali R. B sendiri yaitu induksi magnetik di titik P dengan satuan Weber. Mu0 adalah permeabilitas vakum 4V dikali 10 pangkat min 7 dengan satuan Weber per meter ampere. I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere. R adalah jari-jari toroida dengan satuan meter. N adalah jumlah lilitan kawat pada toroida. Sedangkan untuk arah induksi magnet pada toroida dapat menggunakan kaidah tangan kanan sebagai berikut. Seperti pada gambar di bawah ini. Nah, sekarang adalah aplikasi dalam bidang tektronika. Yang pertama adalah transformator. Transformator sendiri adalah salah satu komponen yang penting dalam sistem tenaga listrik karena digunakan pada saluran transmisi maupun distribusi yang tujuannya untuk menaikkan dan menurunkan tegangan dalam saluran tenaga listrik sesuai beban yang ada. Seperti pada gambar berikut. Ini adalah trafo. Oke, yang kedua adalah induktor. Induktor sendiri yaitu reaktor atau sebuah komponen elektronika pasif. Kebanyakan berbentuk torus yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Kemampuan induktor untuk menyimpan energi magnet ditentukan oleh induktansinya dalam satuan Henry. Oke, yang terakhir adalah contoh soal. Suatu penghantar
suatu penghantar melingkar berbentuk sudut 120 derajat dialiri arus listrik I sama dengan 9 ampere. Jika jari-jari kelengkungan R sama dengan 2 pi cm dan mu 0 sama dengan 4 pi sama dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter, maka besar induksi magnetik di titik P adalah pembahasan N sama dengan 120 derajat per 360 derajat, yang disederhanakan menjadi sepertiga. B adalah mu 0 dikali I dikali N per 2R. B sama dengan 1. 1 dapat dari hasil sederhana yang di sini, dikali 9. 9 adalah 9 dikali 9 I, yaitu satuan dengan satuan ampere, dikali 4 pi dikali 10 pangkat min 7 per 3. 3 sendiri ini didapat dari hasil sederhana yang ini. Dikali 2, 2 adalah berdasarkan rumus 2R, R sendiri adalah jari-jari, yaitu 0,02 pi. Maka B sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 5 T, yaitu jawaban yang benar adalah jawaban yang A. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.